alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadratul Mukarram Syekhuna Syekh Muhyiddin Allah yahfazna atharkum ya Rabb. Daiman nastamidu binurikum ya Sidi Allah yasa'id ya Sidi. Fi al-majlis al-mubarak bi barakatikum. Ahbab, ikhwan, akhwat yang berbahagia, eh 240 ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa min adabihim qala radhiyallahu wa min adabihim la yashhaduna lahum mulka fid darain. Allah. Wa min huna sahha lahum maqamu tajrid fil batin. Falaysa lahum alaqatun fid dunya yatlubunaha aw yata'assifuna ala fawatiha. Walau khala'a ahaduhum thiyabahu adh-dhahiratal mu'tadah wa ja'ala ala ra'sihi araqiyatan faqat wa fi wastihi khirqatan tasturu awratahu faqat aw khaysatan tadfa'u anhu alamal hurri wal bard faqat lam yakun alaihi fi dhalika laum limusyakalati zahirihi li batinihi bikhilafi ma idza labisa hadhihi al-lubsah qabla husul at-tajrid bil batin fa inna zahirahu lam yushakil batinah fa waqa'a fi suratil munafiq idzil munafiqu huwa man azhara khilafa ma afdal. Allah astaghfirullah. Salah satu adab ya para aulia mereka ini adalah kumpulan adab-adab para sufiyin ya. Al-arifina billah. Mereka sama sekali tidak menyaksikannya kerajaan atau artinya kedudukan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Artinya mereka tidak melihat ya, mereka punya kedudukan baik di dunia dan di akhirat. Ya. Bagaimana mereka mau merasa atau melihat, menyaksikan punya kedudukan, semua yang dimiliki itu dari Allah, bukan dari dia. Saya sering membuat perumpamaan yang baku sudah saya buat. Kalau ada seorang raja yang dermawan, memberikan segalanya, apa yang kita miliki, semua pemberian rajanya, apakah dia punya kedudukan? Ya. Sedangkan negara ini adalah milik raja. Dan apa yang dimiliki dia semua dari raja. Di mana kita punya kedudukan? Nah, mereka para aulia, ma'rifatnya kepada Allah menyaksikan hakikat itu. Ya, menyaksikan hakikat itu. Ya, di dunia ini apa yang kita miliki semua pemberian Allah, hatta wujud kita. Ya. Wujuduna min judih. Wujud kita anugerahnya. Kalau tidak ada wujud kita, maka tidak ada yang apa yang akan Allah berikan kepada kita. Ya, karena kita ada wujud, maka Allah berikan apa saja. Ya, karena kita diadakan. Kalau kita tidak diadakan, maka tidak ada pemberian lain. Nah, kalau wujud kita saja anugerah Allah, maka apalah pemberian itu? Maka adab mereka tidak merasa ya, apa saja ya, yang dia miliki di dunia ini. Ya. Maka benarlah apa yang dikatakan wa min huna sahhalahum. Ya, maka benarlah bahwa mereka punya maqam tajrid di dalam batinnya. Ya, punya maqam
tajrid. Arti maqam Allah tempatkan di tempat itu, di kedudukan itu. Apa at-tajrid? Ya, fil batin, di dalam batinnya murni, ya, bersih, ya, tidak ada rasa memiliki apapun. Ya. Maka mereka tidak punya hubungan di dunia ini, tidak alaqah itu tidak bergantung kepada, tidak nyangkut lah. Ya. Mereka tidak mempunyai alaqah, hubungan apapun di dalam dunia ini yang mereka perlu cari. Ya, tidak ada. Atau mereka merasa sedih ketika kehilangan dunia. Ya. Kematian, kehilangan. Ya, dulu kita punya, kemudian tidak punya. Dulu kita ada, kemudian tidak ada. Maka apa yang perlu disedihkan? Orang dulunya punya mobil misalnya, nggak punya mobil, lalu punya mobil, nggak punya lagi, sedih. Lah kan sebelumnya emang nggak punya. Sedihin apa? Jika sedih berarti hatinya terpaut. Nah, tajrid itu bersih, murni, nggak ada sangkut paut, bergantung apapun, nggak ada bergantung ke bini, ke suami, ke anak, ya, ke harta, nggak ada. Karena mereka melakukan apapun lillah. Bahkan bukan hanya lillah, billah. Jadi apa yang mereka lakukan semua takdir dari Allah. Apa yang mereka lakukan semua kehendaknya. Kalau ada orang melepas bajunya yang zahir, artinya ada orang minta bajunya yang lagi dipakai, ya udah dikasih. Lalu dia pakai apa? Dia cukup menjadikan di kepalanya araqiyah. Araqiyah itu kain untuk ngelap keringat anduk lah gitu. Ya. Kalau juga diminta semua miliknya dikasih. Lah kalau bajunya ini satu gambaran zahir bahwa dia tidak bergantung. Ya. Apapun diminta dikasih. Karena enggak bergantung. Wah, ini jimat, ini pemberian presiden, ini enggak ada. Ya, ini pemberian, ya. Dulu ya, Syekhuna selalu saya melihat ada orang yang memberi kepada dia tasbih misalnya, sorban misalnya. Tapi asal ada orang yang minta dikasih. Saya kepengen ngasih hadiah kepada beliau, tapi jangan dikasih orang kalau diminta, ingin beliau yang memakai. Akhirnya saya memberikan sesuatu. Ya, saya dengan teteh saya beri sesuatu. Kata saya, Sidi, ini hadiah untukmu. Tapi tolong ini hanya untukmu. Jangan kalau ada orang minta enggak diberi. Tadinya sudah di tangan, ya saya terima kasih. Lalu saya bilang, ini hanya untuk kamu, hanya untukmu. Kalau ada yang minta jangan dikasih. Ini untukmu. Lalu dilempar lagi ke saya. Khud. Ya, kamu mau ngikat saya dengan dunia? Ya, ambil, saya enggak mau. Ya. Ini sama bini romannya keikat banget. Ya. Ini kalau lagi ngaji ini kelamaan ditelepon sama bini bisa pulang ini. Ya, ulang bang, lama amat ngaji katanya gitu. Ya. Itu namanya lahum alaqah fid dunya. Ya. Ini perumpamaannya begitu. Kalau diminta bajunya yang biasa dia pakai dikuasiin semua dianya, wa ja'ala ala ra'sihi araqiyah. Ya, anduklah kayak begitu. Lalu untuk menutup tubuhnya fi wastihi khirqah, cukup. Topok kata kita mah khirqah itu. Selampe, sapu tangan, ya kain lah, potongan kain yang bisa menutup auratnya. Ya, atau khaisyah. Khaisyah itu kain yang dibuat dari jerami-jerami itu. Karung lah. Ya. Agar dia dapat menolak sakitnya panas dan dingin. Asal dia bisa ya. Naam. Aywa, ini karung. Ya sama karung. Khaisyah.
يعني من خشب كده يعني أيوة. ينسج أيوة أو يستعمل كتان من أيوة كتان. نعم نعم سيدي مثل كيس نعم كيس البذور karung اسمه أيوة. يعني. نعم نعم سيدي. Lam yakun alaihi fi dzalika laum. Mereka enggak merasa tercela atau enggak. Gue sedih emen ya, begini emen ya. Ya. Itu kena bergantung. Mereka dikasih dikasih harta kaya, habis itu miskin. Ya udah emang begitu perjalanannya. Orang aja mampus loh, makanya apa baik. Nah. Ya, karena semua orang bergantung kepada dunia. Maka recet baik. Tahu recet? Ribut baik, ribut aja apa aja ribut. Ya. Tetangga punya apa ribut. Ya, tetangga enggak punya ribut. Saudara punya apa ribut saudaranya. Enggak punya ribut. Ya, angin ribut baik. Itu karena hidupnya untuk dunia. Ya, saya paling benci dengan satu ungkapan, tukang baso lawannya tukang baso. Bersaing, kiai lawannya kiai, bersainglah. Itu perkataan salah. Itu perkataan materialistik. Tukang baso silakan, memang materi. Tapi kedudukan agama tidak ada saingannya. Semuanya lillah. Kenapa Ustadz sama Ustadz kiai ribut? Karena yang direbutin daging. Yang diributin berkat. Yang diributin kedudukan. Kalau enggak ada apa-apa. Ya. Kami sama di depan Allah, bahkan mereka ya, para sufin, para aulia satu sama lain saling meyakini bahwa dia lebih baik dari aku lebih rendah dari dia. Sudah. Kenapa? Karena semuanya pemberian Allah. Itu namanya tajrid. Allah. Kenapa tidak ada laum? Ya, tidak ada mereka rasa tercela, rasa dikatakan karena limusyakalati zahirihi li batini. Karena zahir dan batinnya yakni sama, musyabahah, musyakalah. Ya, sama, zahir sama batinnya klop. Beda kalau memakai baju seperti ini sebelum mendapat tajrid, maka zahirnya ya tidak serupa dengan batinnya. Orang mau pura-pura juhud, kita pegel kelamaan. Ya. Ada orang romannya nggak punya duit, juhud, depositnya di bank banyak banget. Pantas, nggak ada sesuatu yang dia bergantung kepada itu, memang nggak ada sama sekali. Coba bayangkan, Nabi sangat dermawan. Jika di bulan Ramadan katanya, kencengnya itu perjalanan duit yang masuk dan keluar, ya, lebih kencang dari angin. Sampai begitu perumpamaannya. Artinya nggak serang pisan itu harta di tangannya, asal ada udah kasih orang baik. Ya, itu namanya nggak nyangkut. Ya. Ini mah katanya suami sama bini ge pelit, ngumpet-ngumpet baik. Kecuali punya bini lagi kali di ngumpet-ngumpet baru duitnya ngumpet-ngumpet. Lah ini mah nggak ada makin ngumpet-ngumpet. Ya. Apa ngumpulin buat ngumpet-ngumpet kali? Ya. Maka jika zahirnya tidak serupa dengan batinnya, maka dia jatuh ke dalam bentuk munafik. Ya. Karena munafik adalah orang yang menampilkan sesuatu yang berbeda dari apa yang disimpannya. Udah itu ukurannya begitu. Saya munafik nggak? Itu yang ditampilin sama nggak sama dalam? Itu munafik. Ya. Karena perbuatan itu umpama bentuk pemberian
dari apa yang dari dalamnya. Kalau dalamnya hijau, keluarnya hijau. Ya. Kayak gelas ini, dalamnya merah, ya, ahmar, ahmar, abyad, abyad. Gitu. Tapi jika orang munafik enggak, luarnya hijau, dalamnya hitam. Ya. Wa min adabihim at-taba'udu an kulli man yarawnahu minal ulama la ya'mal bi ilmihi ma'a ihsani dhanni bih. Adab itu menjauhi dari yang mereka lihat, ya, orang yang mereka lihat daripada ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Namun dia tetap berbaik sangka kepadanya. Tidak keluar di lidahnya itu menghina, enggak. Kenapa? Karena orang mendapat ilmu saja itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Dan berarti orang yang telah diberikan oleh Allah dadanya ilmu Allah, itu berarti orang itu dimuliakan oleh Allah. Persoalan dia tidak beramal berarti dia tidak menjadi kudwah. Menjauhkan di sini untuk dikudwahkan, bukan untuk belajar. Jangan salah paham. Orang sufi jika bicara jangan dibawa ke wilayah umum, jangan. Karena maudhu mereka adalah ar-ruhani. Ya, bukan fisik. Seperti misalnya ada al-i'radu 'anil khalqi. Hati. Bukan zahir, bukan fisik. Ya, tetapi di hati. Bukan hanya, ya kan, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu memberikan syarat seorang murid yang ingin masuk, ya, kepada Tariqatul Qadiriyah. Sidi Abdul Qadir mensyaratkan antara syaratnya adalah al-i'radu 'anil khalq, tarkul ikhtiyar. Pertamanya as-sakhi. Apa as-sakhi? Apa? Loman. Apa loman bahasa Indonesianya? Hah? Dermawan. Syarat pertama Syekh Abdul Qadir dulu menerima murid untuk orang menjadi muridnya dermawan. Ya. Kemudian tarkul ikhtiyar, kemudian al-i'radu 'anil khalqi. Nah, apa? Buang dari makhluk. Karena permulaan melangkah menuju kepada Allah itu harus i'timad kepada Allah, bukan i'timad kepada siapapun. Jika belum, berarti ada jalan di tempat. Kahimarur roha. Dia jalan mulai dari situ, berakhir di situ. Berarti dia belum yasiru ilallah, ya, belum berjalan menuju kepada Allah. Ini dalam konteks tarbiyah. Ya. Nah, di kita ini ada kesalahan. Ulama ngelihat tulisan begitu, udah orang kalau gak ngamalin ilmunya jauhin. Ya, karena dia ngedenger mungkin dari orang sufi atau dijauhin bener-bener, dihina lagi. Lah, sama orang gak punya ilmu gak boleh menghina. Itu akhlak. Ya, orang ketika larang, sabar, ridho, jangan menghina. Itu sebetulnya miliki sifat sabar, miliki sifat ridho, miliki sifat cinta. Kalau enggak bisa, kalau enggak memiliki, biar larangan seabrek-abrek juga enggak bisa. Orang enggak punya, bagaimana mau bisa melakukan sesuatu? Ya. Begitulah agama jika tanpa tarbiyah. Hanya teks bacaan, ya. Dan dia mau mempraktekin agama, bagaimana prakteknya? Itu hanya zahir doang. Jika tanpa tarbiyah, mau mereka hafal semua kitab-kitab, jika tanpa tarbiyah, ya, itu bedanya. Maksudnya menjauhi ini min haitsu tarbiyah. Ya, tapi mereka husnudzon, coba. Mereka menjauhi tapi husnudzon. Kita husnudzon, bisa. Nggak bisa, Pak. Ya. Sangka itu kan anggapan
pikiran dan batin kita kepada orang. Kalau hati kita kotor, sangkanya kotor, Pak. Kalau hati kita bersih, sangkanya bersih. Ketika perintah berbaik sangka, milikilah sifat-sifat bersih, nanti engkau bersangka bersih kepada orang. Ini mah tulisan agama. Ngamalinnya gimana? Ya sebenarnya mah gue udah baik sangka sama lu nya kayak begitu. Coba akhirnya, banyak kerancuan dalam amal agama itu. Ya, jika tidak ditarbiyah, maka susunan agama dalam tubuh itu tidak cakep. Kayak bangunan di pondasi yang lemah dan nemboknya pada miring-miring karena bukan arsitek, bukan tukang, asal pasang baik. Iya, pimpinan pembangunannya bukan arsitek, asal pasang baik, menjeng bisa. Ya, ada arsiteknya agar tersusun rapi bangunan agama itu di batin. Itu sebab tasawuf itu untuk apa? Binaul insan, untuk ya, membangun manusia. Nah ini wa min kalami Sayyidi Ali Wafa At-Taftazani, ya Sayyidina Ali Wafa At-Taftazani. Nah, ulama ussu adarru 'ala nasi min iblis. Allah. Ya, ini dari satu sisi ya, dari sisi tarbiyah. Perhatikan, jangan wah begitu ada ulama wah iblis nih, jangan. Ya, hati-hati. Ya, kita ngebaca satu dalil misalnya, ya dalil enggak sendiri, jangan seluruhnya ya dipahami dengan satu dalil ini. Ada dalil lain. Ya, tetap menghormati ulama meskipun dia melakukan dosa, karena itu ujian agar dia batinnya hidup, karena zahirnya sudah hidup dengan ilmunya. Ya. Semua yang terjadi pada manusia Allah yang membuat dan Allah tujuannya baik. Hati-hati. Bukan hanya kepada ulama, kepada siapapun. Ya. Hati-hati. Orang yang rame aja itu di Facebook itu karena mereka bukan ahli tarbiyah, meskipun dia mengatakan jihad, dakwah, daulah. Ya, minta maaf kalau saya keras. Ya. Karena tidak ada tarbiyah. Dan ada orang yang roman yang enggak menghina sama yang dia dukung, sama yang enggak didukung, tetapi menghina. Enggak ada tarbiyah semuanya. Ya. Tapi mereka para sufi berakhlak kepada Allah melalui makhluk yang dia ciptakan, baik atau buruk. Selesai. Pak, siapa yang punya tujuan dari penciptaan alam semesta ini, dunia ini siapa? Hah? Allah. Sudah. Mau ngapain kita? Lianna iblis idza waswasa lil mu'mini arifal mu'minu annahu aduwwun mudillun mubin. Iblis kalau menggoda orang mukmin tahu emang iblis mah musuh yang menyesatkan dan nyata. Fa in ata'a waswasahu arifa annahu qad asa. Ya, kalau dia mentaati bisikannya, dia tahu berarti dia berdosa, telah berdosa. Ya. Fa yasra'u fit taubati min dzambi, maka ia segera bertobat dari dosanya. Wal istighfar li rabbih. Kemudian dia memohon ampun kepada Tuhannya. Wa ulama ussu yulbisunal haqqa bil batil. Sedangkan ulama su membungkus hak dengan batil. Artinya batil dibungkus tuh sama hak. Semua ini demi agama, bangsa dan negara, demi kantong rupanya. Semua ini demi menjaga nama baik negara, Republik NKRI, enggak tahu demi memenangkan kelompoknya. Ya. Kemudian wa yuwarrunal ahkam ala wifqi gharadihim wa ahwiyatihim. Ya. Kemudian mereka menetapkan hukum-hukum berdasarkan tujuan dan hawanya. Faman ata'ahum dhalla sa'yuh. Yang mentaati sesat. Ya. Kayak kita kemarin pemilihan 01, 02.
Di sana ulama, sini ulama, ini naatin ulama, itu naatin ulama, dhalla sa'yukum. Ya. Sudah, lillahi wa bas. Allah wa bas. Ya. Wal ghair batatis. Ya. Allah saja, yang lain enggak ada apa-apanya. Faman wa huwa yahsibu annahu yahsunu sun'a. Tetapi dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah demi kebaikan. Ya, fajtanibhum jauhilah. Dalam hal tarbiyah. Dalam hal qudwah. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai nur yang mereka berikan di dalam jiwanya. Wa kun ma'as sadiqin. Bersamalah dengan orang yang sadiq. Fa innaka tastafidu minhumul amal bi ahkamiddin. Karena kamu akan mendapatkan dari mereka itu apa? Amal itu berdasarkan hukum-hukum agama. Bi khilafil mutafaihiqin. Berbeda orang yang ini satu plesetan kalau padahal kan mutafaqihin ya, fuqaha, tapi diplesetin mutafaihik dibalik. Kata kita mah plesetan. Misalnya mutasawwib mereka balik mutamaswib ya. Itu untuk menunjukkan bahwa dia bukan orangnya, cuman kelihatannya mah dia pisan. Ya. Kan kalau bahasa kita mah dia pisan enggak tahu bukan kan gitu. Orang Arab diplesetin. Mutafaqih jadi mutafaihik. Dibalik kan? Untuk menunjukkan bahwa dia bukan orangnya. Hanya ucapannya saja. Fa innaka lan tastafida minhum illa da'wal ilm. Ya. Karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka, hanya pengakuan ilmu saja. Ya. Menurut ini ilmu ini, kitab ini, kitab itu, kitab itu. Ya. Wa takabbur 'alal muslimin. Takabbur dah. Bagusan 01 sama 02 mah. Kata 02, wah, bagusan 02. Ya. A'udzubillah. Ya. Wa min adabihim kasratun qibadihim fi nufusihim idza ra'aw amran mukhalifan lisyara'. Isaran lil janabil ilahi. Mereka banyak merasa sedih, merasa sempit ya, di dalam jiwa mereka ketika mereka melihat sesuatu yang menyalahi agama. Kenapa? Karena mereka sangat mengutamakan keagungan Tuhan. Ya Allah, ya. Meskipun kecil, mereka sedih, inqibad. Ya. Ya. Karena lawannya inqibad itu inbisat, ya lawannya. Inbisat itu kan seneng banget gitu kata kita. Ya. Kayak anak kecil kita kasih apa yang mainan yang dia mau, itu inbisat. Tapi begitu bapaknya datang gak bawa oleh-oleh, nah itu inqibad. Ya. Sedih. Ketika dia melihat ada pelanggaran syariat. Ya, mereka sedih. Kenapa? Karena ya, mereka sangat mengutamakan Allah, keagungan Allah. Ya Allah, ya, artinya semua ini berbicara tentang batin ya, berbicara tentang batin. Ya. Wa syafaqatan 'alal fa'il, dan kasihan sama yang mengerjakannya. Seperti terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, ada orang masuk masjid kencing. Ya, di masjid. Wah, itu sahabat langsung teriak. Ya, kata Nabi, ya, biarin katanya. Lantar kalau orang lagi kencing diomelin kan apa? Ditahan lah kan sakit.
Kata Nabi, biarin. Udah. Katanya. Biarin udah. Udah habis kencingnya. Dideketin sama Nabi. Dari mana ente? Ini tahu nggak apa? Masjid nggak boleh kotoran masuk ke sini. Ya, udah sana. Udah. Yang tadi ngomelin kata Nabi, cuci. Ya Allah. Itulah faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau nggak punya akhlak, bagaimana berakhlak? Ini agama nyuruh bersabar, ridho. Lah kita kayak kan sama orang sabar apa lo? Lah romannya nyuruh sabar, dia merongos. Iya. Kalau sabar gua gampar, bisa lo coba itu. Sabaran mana sama yang dibilang yang disuruh sabar? Ya. Itulah agama itu hanya nusus. Ya. Hanya ocehan. Tidak ada tarbiyahnya. Walaysa min adabihim an yaqulu, ketika mereka melihat perkara yang pelanggaran-pelanggaran syariah, ya, adab mereka bukanlah an yaqulu, mengatakan hadza fi'lullahi fala yunqabad minhu. Ya, ini kan semua dari Allah, maka jangan sedih. Lah, sedih di sini. Ya. Li'annahu jahlun, katanya. Dia kan enggak tahu, biarin. La faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaghdab idzan tuhikat hurumatullahi azza wajal. Nabi marah ketika hurumat, ya, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang menjadi haram Allah dilanggar, dia marah. Nabi tidak pernah marah kalau dihina dirinya, orang ngehina sampai bemuruh. Nggak ngerasa, Nabi nggak melihat ada yang dia miliki, semua milik Allah. Tapi ketika ada orang menghina orang, dia ya akan marah. Itu. Ketika ada orang ya, melanggar ketentuan agama, ya, dia akan marah. Contohnya kan Sidna Ali ketika dalam peperangan, ya, ketika perang tanding terjadi di tengah orang-orang yang sedang berperang tuh, jenderal dengan jenderal itu kan 1 lawan 1. Rupanya Sayyidina Ali dengan mudahnya menjatuhkan dan mementalkan pedangnya. Ketika sudah jatuh terlentang mau ditusuk, ditarik kembali pedangnya oleh Sayyidina Ali dan disarungkan. Wah, itu dianggap satu penghinaan besar. Romannya abang udah jatuh dianggap sepele bener. Ya, orang mah bunuh kayak malu-maluin aja pakai disarungin di depan. Maka kata jenderal kafir itu, bunuh aku, kamu jangan mempermalukan aku. Ya. Beliau mengatakan, aku tidak ada kaitan apa-apa dengan kamu. Nggak ada urusan apa-apa. Kaget dia, bangun. Lah ini peperangan. Ya. Urusan peperangan itu adalah dia menjalankan perintah Allah untuk memerangi orang yang memerangi agama ini. Jadi, ya ambil senjatamu, ayo perang. Baru batang lehernya dipenggal. Dia melakukan dengan akhlak, meskipun memukul orang, membunuh orang atas perintah Allah. Bukan nurutin nafsu. Ya, ada orang mencuri, emang ini pencuri ini hantam. Orang pakai mencuri, orang pada bonglak badannya. Kata dia mah emang bagus ini. Lah. Ya. Gak boleh melukai ciptaan Allah itu. Allahnya marah meskipun dia mencuri. Ya. Karena hanya boleh memukul atas perintah Allah. Illa bil haq. Kalau juga melukai karena memang Allah nyuruh melukai. Kalau tidak, ya, tidak boleh.
Dan ketika melakukannya pun, perintah Allah untuk melukai, lakukanlah dengan penuh kasih sayang. Bukan dengan penuh rasa dia bersih dan dia jelek, buruk, dan dia dengan penuh marah, menghina. Dengan nafsu lah. Bukan. Kayak orang tua ngedidik anak. Marah tarbiyah. Nyubit tarbiyah. Ini mah marah sama nyubit pas emang melampiasin marah pisan. Ya. Akan berpengaruh buruk kepada pembentukan jiwa anak. Meskipun suaranya sama. Ya. Kita ngomong sama anak, ambil. Ini mah marah bener. Itu akan merusak jiwa anak. Tapi ambil, tarbiyah. Enggak. Karena Allah semua yang menanganinya. Ya. Kita melakukannya billahi dengan Allah. Dengan akhlak maksudnya. Untuk tarbiyah. Beda, Pak. Ya. Jangan atas nama wah ini memang kurang ngajar, ini memang agama juga boleh mukul. Gua plak, gua tahu dia mukul kenapa? Dendam. Kenapa? Emang kemarin ngehina gua, ini kelempangan gua itu. Seperti ada orang-orang yang sakit ingin sembuh, ya, orang yang masih punya penyakit, ya, untuk merendahkan, melukai orang, menghina orang. Namun sudah tahu ilmunya kalau menghina, memukul orang itu nggak benar. Nggak tahu ada bab jihad. Jihad kan membunuh orang juga kan boleh. Bahkan dia masuk surga. Wah, dia meledakkan dirinya di mall. Lah banyak yang mati, anak kecil, orang tua. Kata dia jihad lah. Kalau dianya tidak sembuh, tidak sehat, tetap tidak. Di zaman Nabi ada seorang, Allahumma salli, siapa namanya tuh? Yani fi ahli al-badar, yani yadkhuluna an-nar min ismi sidi min al-yahud, Allah. Ada seorang min ahli al-badar, tapi Nabi mengatakan dia akan masuk neraka. Ya. Nah, ketika orang perang Badar, si laki-laki ini ngumpet nggak ikut perang. Akhirnya perempuan sahabiah mengatakan, hei kamu kok nggak perang? Kayak perempuan kalau begitu kamu, orang semua pergi perang. Enggak, soalnya saya kan ada ini, saya urusan ini masih ini, takut. Oh ini hina, akhirnya dia pergi. Rupanya pergi, diikuti sama perempuan. Lah memang dasar pengecut laki-laki, apa begitu? Orang-orang perang ini kayak perempuan, emang bener-bener perempuan dah. Akhirnya dia lari lagi menghindar, kejar lagi sama perempuan tuh. Hei pengecut, hei. Karena udah panas, udah marah, dia langsung bawa pedang, bawa tombak, dan dia termasuk orang yang ahli tambak, ya, dan pemain pedang yang jitu, dan memang orang ahli perang yang handal. Dia masuk terus nerobos ke dalam barisan peperangan dan puluhan kafir, orang kafir itu dibunuh. Sampai yang memegang bendera kafir juga satu persatu dibunuh oleh dia. Jenderal-jenderalnya dibunuh oleh dia. Nabi sudah memprediksikan bahwa lupa saya namanya, si Fulan itu masuk neraka. Nah, orang-orang Islam orang-orang ahli Badar yang menyaksikan dia sudah bingung. Loh, kok Nabi memprediksikan dia masuk neraka? Begitu hebatnya dia perang dan banyak membunuh. Gitu. Bahkan dia menghadapi jenderal yang tangguh. Orang-orang Islam tuh udah mengatakan begini, wah ini mati dia nih, mati ini. Masuk ke dalam dalam barisan perang itu. Ya, begitu masuk buat dia keluar dari situ hidup. Wah, hidup. Luar biasa. Ditantang lagi sama ada satu jenderal lagi, dia lawan lagi. Muncul lagi, hidup lagi. Sampai 3 kali menghadapi, ya, peperangan yang paling genting dan dia hidup. Nah, orang Islam mulai, apa yang membuat beliau masuk neraka itu? Rupanya dia berhadapan dengan, ya, seorang jenderal, ya, dan dia menantang-nantang, siapa yang berani denganku, silakan. Orang yang paling handal pun di antara kalian lawan saya. Akhirnya dijawab, oh rupanya ini pahlawannya. Ini orang yang berperang demi Muhammad. Oh bukan, aku berperang bukan demi agama dan bukan demi Muhammad dan bukan. Rupanya itu. Dia berperang ingin ada nama baik.
Karena gue dihina sama orang, dikira gue nggak bisa perang. Ya, akhirnya perang dan terbunuh dan terluka banyak dan jatuh karena malu, takut nama baiknya buruk. Kalau ya, dia banyak luka, maka dia ambil panah, dia bunuh diri. Ya, siapa? ايوه نعم سيدي في احد سيدي ليس في بدر Lakin huwa min ahli al-badar. La min ahli al-badar. Qazam. Nah, iya Qazam. Fil Uhud, lakin huwa min ahli al-badar ya Sidina. Kan ada ahli al-badar semua masuk neraka. Cuma satu yang masuk masuk surga. Cuma satu. Nah, itu. Artinya begini, saya mengambil satu khulasa, yakni satu hikmah dari kejadian itu. Lihat zahirnya orang melakukan apa. Dengan Allah tidak. Ya, orang sufi bukan hanya bicara karena Allah. Ya, tapi lebih dalam lagi dengan Allah. Siapa yang memberikan rizki? Wa ma min dabatil ardi illa 'alallahi rizquha. Siapapun yang hidup di atas bumi ini, yang memberi rizkinya itu Allah. Coba yang memberi rizki anak kita siapa? Kita kan? Berarti kita ini dalam tasawuf ditajalikan nama Razak. Allah kan punya nama pemberi rizki. Itu ada jelmaannya, ada surahnya. Ya orang-orang tua itu, suami-suami, sampai istri juga jadi majalah Razak tuh. Ya. Istrinya kerja di PT, lakinya ongkang-ongkang. Ya, yang lebih mulia itu. Ya, karena dia mendapat kehormatan dari Allah untuk menjadi majla ar-Razzaq. Iya kan? Nah, orang ketika melakukan kebaikan, ada tidak sifat-sifat jamal Allah ada pada dia? Orang romanya sabar ya, nggak tahu ada maunya, kan bukan sabar. Ya. Allah maha memberi, dia memberi aja, nggak tahu apa. Mau jadi dewan, panas ngasih baik, pas nggak jadi, bisa disumpahin orang yang pada nerima duit dia. Lu sih nggak pada nyolok, gua kasih duit gua sumpahin gendut perut lu, coba itu. Ya, itu sebab orang dulu mengatakan mereka belajar adab lebih lama daripada belajar ilmu. Orang bertarekat 40 tahun sampai mati. Ya, belum sampai. Nah, kebanyakan orang ahli tarekat nggak paham. Gua ngapain ya? Lo tahu. Padahal orang yang bertarekat membetulkan kiblat batin dia. Agar semua hidupnya lillah. Itu saja. Belum bayar terus sampai Allah menganugerahkan itu. Ya. Sampai Allah tajalikan semua sifat jamal ya, kepada diri kita yang disebut akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu maksudnya ya. Wa qad qalu yanbaghi lil mu'min ainan au ayun. Ya, mereka mengatakan begini, sepatutnya orang mukmin itu punya dua mata atau banyak dah. Ainun yang zuru biha ila ma fil fi'lil ilahi minal hukmi minal hikamil balighah. Nah, kita jangan melihat satu mata aja. Paling kurang mempunyai dua mata, mata zahir dan mata batin. Ya. Mata kepala sama mata jiwa, mata hati. Kalau kita ngelihat dunia dengan mata kepala, silo baik. Tapi ngelihatnya dengan mata batin, bagaimana sih ngelihat mata batin? Intinya mah akhlak. Akhlak itu udah jadi sifat dia. Maka dia melihat sesuatu dengan mata batinnya itu. Ya.
sebetulnya cuma satu. Allah beri nur saja. Jadi terang. Nah, terang ini melihat gelap. Gelap itu apa? Tubuh kita ini gelap. Zulmah. Ya. Artinya bahwa kita tidak independen. Semua dari Allah. Kalau kita punya cahaya, kita melihat hakikatnya itu. Bahkan akhirnya malah nggak kelihatan, orang yang dilihat adalah Allah aja. Maka biar diapain aja sama orang, ya, dia memandangnya itu dari Allah. Kalau dia marah, karena ada hak agama yang membela. Ya, sekaligus untuk memberitahu bahwa perbuatan orang itu buruk. Ya. Dengan apa? Dengan sifat marah yang Allah berikan di dalam tubuhnya. Itulah yang marah karena Allah. Ya, kalau tidak, ya seperti hidup. Cuman berebut berkat, turun-temurun, bermusuhan. Itu Ustaz. Seremen ya. Ya. Cuman beda pilihan presiden, udah. Ya. Belum move on sampai sekarang. Ya. Dunia. Pemainnya aja bohongan semua. Orang awam menjadi korban, rumahnya beneran banget dia. Wah, yang nggak tahu ngebela apa. Yang dibela aja udah minum bareng-bareng. Ya. Bukan nggak tahu itu, karena tidak ada tawajuh kepada Allah. Bas. Satu mata melihat dengan mata itu kepada perbuatan Allah yang mengandung hikmah yang luar biasa. Agar selamat minal wuqu'i fil i'tirad ala hakimin alim. Hati-hati. Ya. Agar selamat dari jatuh kepada i'tirad, berpaling kepada Allah. Wa ainun, satu mata lagi, dia melihat dengan mata itu ila mukhalafatil abid li awamiri rabbihim. Kita tahu yani hada shawab, hada khata, hada min syariatih. Ya, kalau tidak ada syariat, ya, tidak ada khata wala kullu minallahi wa billahi. Ya. Tetapi syariat pun adab. Maka adab ada adabus syariah, adabul haqiqah. Maka kita ngelihat dua mata. Ngelihat orang berdosa. Pertama yang kita lihat, Allah takdirkan. Pasti ada hikmahnya. Itu. Ya. Dari mana kita melihat itu salah? Lah kan kata syariat Allah. Lah kalau orang ada mah orang. Nah kita tanyakan kepada diri kita. Kita manusia yang sama. Punya potensi untuk melanggar syariat. Jangan romannya abang-abang punya ilmu. Gua kagak ngerti sama lu, gak paham sama lu. Lu kenapa maksiat? Boy lah. Bukan orang dia kali. Ya. Ya. Itulah sikap yang tidak mempunyai hakikat. Nabi sampai sedih. Ya. Makanya selawat kita, amal kita itu ditunjukkan kepada Nabi fil kubur. Apabila Nabi melihat amal kita yang buruk, Nabi istighfar kepada Allah, mohon ampun. Ya. Itu kasih sayang Nabi. Kalau Nabi ditunjukin sama malaikat tuh, umat engkau tuh lihat pada maksiat, dia istighfar, ya Allah, oh, ampunkan. Kalau ditunjukkan, wah, tapi dia hambamu nih yang ini. Nabi seneng banget, alhamdulillah. Ya, kita lagi nyumpahin sesama umat Nabi. Kata Nabi, ya Allah. Ya. Nah inilah punya dua mata itu. Akidah dan syariah. Apa yang kita lihat, ya, kita hati-hati. Salah kan kata agama, bukan kata kita. Karena kita emang jiwanya, temperamennya buruk, numpang dihukum katanya nggak boleh, ini nggak boleh, itu orang ya, gua gampar, gua nggak ngerti sama lu, nggak ngerti gua bener dah. Ada orang yang nggak ngerti sama dosa. Dia itu juga dia ngomong berdosa itu,
pakai nggak ngerti. Itulah hakikat dia memang tidak mengerti. Ya. Fa'ulima anna inkaral munkir la yaqdah fi maqamit taslim. Inkarul munkar la yaqdah fi maqamit taslim lianna kullan minhuma ma'murun biha syar'an. Maka diketahui mengingkari kemungkaran tidak mencederai kedudukan pangkat taslim. Kan ada orang yang ahli tajrid itu sudah taslim. Apa-apa itu dari Allah. Iya, tapi Allah kan yang membuat hukum ini salah. Dia mengingkari. Itu perintah Allah. Dia mengingkari juga itu karena Allah yang bikin. Jadi karena Allah. Lah kalau kata Allahnya boleh lah, boleh. Nabi, betapa Nabi ya sayangnya kepada umat. Begitu ada orang yang berzina dan datang kepada Nabi minta dibersihkan, Nabi dengan penuh wajah yang sedih dan penuh kasihan, apa kata Nabi? Cambuk. Dan Nabi pergi ke dalam. Karena syariat Allah, tapi dengan hati sayang, bukan udah cambuk aja emang. Boy lah. Ya. Makanya dalam syariat yang nyambuk juga khusus. Bukan siapa baik pelentang mukul semua. Ada yang emang emosian, megang linggis, ketok aja. Ya Allah ya Rabbi, itu insan. Ya, ceburin ke kali, digebukin sama besi sama Allah. Itu yang gebukin semua hayawan. Ya, kalau Allah. Karena kedua-duanya adalah perintah secara agama. Ya. Taslim juga perintah, inkar juga perintah. Itulah dua mata, zahir dan batin, syariat wal haqiqah. Wa min adabihim ghaddul basar an fudulin nazar wal isra' fil masyi ma'as sakinah wa islahu dhatil bayn wa ta'ama an uyubin nas wa sitruha wa nasru mahasinihim illa al-mubtadi'ah fa inna fi nasri masawi'ihim wa tahdhir minhum rahmatan lil muslimin fala yazidu azabul mubtadi' bittiba'in nas lahu fi bid'atihi wa la ya'samu ahadun bisababih. Ini adab mereka orang sufi. Ya. Menjaga matanya untuk berlebihan melihat, meneliti. Dia nggak mau apa yang terjadi dia plototin bener, dia liatin bener, udah. Ya kalau emang salah, emang salah. Ya. Udah nggak perlu diteliti betul. Ya. Bahkan boleh juga dikatakan Ghaddul basar, artinya dia betul-betul matanya menunduk dari melihat berlebihan. Belalatan lah. Dia nggak jelalatan. Kalau jalan cepat tapi kelihatan tenang. Ya. Nah, maka jalan seperti Nabi kan. Nabi kalau jalan seperti orang yang turun gunung. Bagaimana kalau turun gunung? Bungkuk apa tegak? Hah? Bungkuk apa tegak? Orang turun. Kan begitu. Ya, dadanya ke atas. Tapi bukannya sombong. Walah. Bukan yang keteknya bisulan dua-duanya begini. Enggak. Nabi enggak kelihatan lemah begitu aja. Dia. Gitu. Dan jika jalan tangannya menggenggam. Karena kalau begitu mah bencong jalannya begitu tuh. Laki-laki begitu jalannya. Ya, menggenggam dan matanya nunduk. Tapi kelihatan tenang, cepat tapi tenang. Ya, ini saya perhatikan orang di Arab nih dengan orang timur kita. Saya perhatiin di Arab. Orang kita kalau jalan anak-anak muda tuh mahasiswa, kelemar jalannya. Tahu kelemar? Ya, orang Arab jalannya memang sudah terbentuk akhlak Nabi. Biar dia nggak tahu kayak udah begitu bentuknya. ما فهمت إلا العرب. يعني نبي إذا يمشي يعني كالناس نزول الجبل يعني كينزل من الجبل. نعم.
Ana qultu lahum ana ra'aitu fil Arab yani fi nas Janub Syarq Asia nas amma al-Arab ka'annahu صار تقليدا يمشي يعني مثل النبي أما إندونيسيين وماليزيين يمشي ضعيفا يعني karena tidak dibentuk, tidak tahu adab bagaimana berjalan supaya tidak sempat ngeliatin apa baik. Ini masalah ada yang sesuatu yang dianu perhatiin orang ngapain ya? Jangan. Nggak boleh ada hak orang diliatin itu, enggak. Ya, itu adab. Ini mau apa be diliatin? Zaman sekarang mah dipoto lagi masukin ke Facebook. Ya, wah ini update status katanya. Wa islahu dzatal bayin. Adab mereka itu selalu mendamaikan orang yang bermusuhan. Dan dia menutup mata dari kesalahan semua orang. Bahkan menutupinya. Yang disebarin yang baik-baiknya, kecuali tentang bid'ah. Ya, nggak boleh. Orang cara masuk masjid, cara berada di majelis, cara menyelenggarakan maulid, cara lah itu tidak kompromi. Ya. Karena itu adab. Ya. Ini toleran di sini, di yang lain nggak toleran. Asal orang salah, wah diumbar lah. Karena seorang mukmin, seorang yang mencintai kebaikan kepada orang seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Dia pengen orang baik. Bahkan kalau dia tidak dapat melaksanakannya, tetap dia menasihati orang agar dapat melakukan kebaikan itu. Maka jika ada orang nasihatin, jangan lu nggak ngerjain, jangan. Semuanya berdasarkan takdir dan kehendak Allah. Kapan dia bisa ngerjain? Ketika dia bicara baik kepada kita, berarti dia mengharapkan kita baik. Lakukan. Khudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ya. Dan Nabi suruh mendengarkan nasihat. Meskipun dari hamba sahaya. Nah ini adab namanya. Nah ketika tidak ada adab, apa baik? Kata dia mah iya, wah ono salah, ayo dia omongin disalahin. Nah, ketika kita ngomong, kita hanya membacakan sebuah ayat Allah. Ini salah, kita jangan tiru. Dan kita maafkan, kita harapkan baik dan ya, kita cari bagaimana untuk damainya, bukan dihina. Mungkin pada satu ketika dalam kondisi tertentu kita tanpa sadar lebih dari itu kita melakukannya. Karena menyebarkan keburukan mereka serta memperingatkan, ya, mewaspadai mereka itu adalah bentuk kasih sayang kepada orang muslim. Ya. Dan azab seorang mutadi ya, tidak lebih karena diikuti orang dalam bid'ahnya. Dan tidak berdosa seseorang dengan sebabnya. Wa min adabihim ada musabbil wulati wa injaru. Adab mereka orang sufi. Nah, sini tidak mencaci pemerintah meskipun zalim. Apa baik ini mah? Gara-gara presiden bukan pilihannya, ayo be, habis. Udah stop. Ya. Li'annahum musallatuna ghaliban ala rakyati bihasbi a'malihim wa niyatihim. Karena mereka musallituna ghaliban ala rakyah bihasbi a'malihim wa niyatihim. Musallatun. Karena mereka musallat ghaliban ala rakyah bihasbi a'malihim. Apa maknanya sedih? يعني إذا كان الرعية أعمالهم سيئة فالله يجعل هذا الظالم. Kenapa ini sebuah hikmah nih. Kenapa umat Islam selalu mendapat pimpinan yang zalim? Itu menunjukkan umat Islamnya kualitasnya rendah. Itu adalah azab dari Allah untuk kita. Tuh, gua kasih pimpinan. Elunya sih ya masih ribut 0102 baik. Ya.
Nggak ada. Ya, kita baik semua, maka dapat pimpinan yang baik. Itu saja. Ya, karena mereka dipimpin pada umumnya atas rakyat itu berdasarkan amal rakyat dan niat rakyat. Kalau amal rakyat buruk dan niatnya masih belum karena Allah, maka Allah akan memberikan pimpinan yang berkuasa yang akan menzalimi kita. Ada nggak selain Allah yang melakukan di dunia ini? Nggak ada. Semuanya Allah. Ya. Mereka sebetulnya para masyayikh ketika muncul pimpinan yang zalim misalnya, mereka sedih. Kenapa? Berarti kita masih sedang dihukum oleh Allah. Karena ya adapun orang muji, ya, itu kan ada maunya. Nih kayak sekarang nih zaman Covid nih, dokternya nggak kedapat bagian job, duit Covid, wah ngebuka rahasia. Kalau yang dapat duit Covid mah ya membohongi realita, berlebihan. Nah, untuk Allah menghukum orang kedua-dua ini yang bukan karena Allah, ya, maka dapat pimpinan yang zalim. Ya, lakukan karena Allah, maka Allah akan mengirim kita orang yang akan memimpin kita dengan pimpinan Allah di dalam majelis surah pimpinan itu. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latifu, 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 Ya Latifu, Ya Latif, 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 Ya Latifu, Ya Latif. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, 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 Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latifan bi khalqi, Ya aliman bi khalqi, utubina Ya Latif, Ya alim, Ya khabir, Ya Latifan bi khalqi, Ya aliman, Ya khabiran, utubina Ya Latif, Ya Latifan bi khalqi, Ya khabiran, utubina Ya Latif, Ya alim. Siril Fatihah.